Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan coba membahas tentang persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Ya, jadi inilah yang akan kita bahas. Persamaan kuadrat dalam trigonometri itu ya, untuk bentuk umum persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Ini dia. Yang pertama ada untuk sinus, yaitu A dikali sin kuadrat X tambah B dikali sin X tambah C sama dengan 0. Untuk kosinusnya A dikali cos kuadrat X ditambah B dikali cos X tambah C sama dengan 0. Untuk yang tangennya A dikali tangen kuadrat X tambah B dikali tangen X dan C dan ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi ini ditambah C sama dengan 0. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen itu seperti menyelesaikan persamaan kuadrat biasa ya, seperti kita biasanya memfaktorkan ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi agar persamaan kuadrat di atas mempunyai penyelesaian itu ada dua syarat. Yang pertama, syarat perlu, yaitu diskriminannya lebih besar sama dengan 0, dan syarat cukup ketika P-nya lebih besar sama dengan -1 dan P-nya kurang dari sama dengan 1. Jika salah satu di antara kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka persamaan kuadrat dalam sinus dan kosinus tidak mempunyai penyelesaian. Jadi keduanya itu harus memenuhi syarat ya. Oke. Kemudian untuk persamaan kuadrat dalam tangen hanya memerlukan satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Oke, rumus untuk diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Sekarang kita mulai ke contoh soal pada persamaan kuadrat dalam sinus. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut ini dalam interval X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk soal yang pertama yaitu 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X tambah 3 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua 2 sin kuadrat X tambah 3 dikali sin X min 2 sama dengan 0. Kita bahas yang pertama. Ya, contoh 1. Oke. Ini dia. Kita misalkan ada sin X sama dengan P. Berarti kalau ada sin X kita ganti sebagai P. Bagaimana kalau sin kuadrat X? Maka jadi P kuadrat karena sin X-nya saja P. Kalau sin kuadrat X berarti P kuadrat. Oke. Seperti ini ya. Jadi sin kuadrat X-nya diganti P kuadrat sehingga menjadi 2P kuadrat min 5P tambah 3 sama dengan 0. Oke, di sini ada nilai A. Kita lihat dari koefisien dari P kuadrat yaitu 2. B-nya koefisien dari P yaitu min 5. Dan C-nya sebagai konstanta yaitu plus 3. Di sini ada tabel, kalian perhatikan ada A dikali C artinya 2 dikali 3. Ya, A-nya 2, C-nya 3, ketika dikali hasilnya 6. Kemudian di sini 6 itu ya berapa dikali berapa sehingga hasilnya itu 6, yaitu 1 kali 6, 2 dikali 3 ya. Nah di sini ada kolom B, B-nya bernilai min 5, kita letakkan min 5 di sini. Lalu dalam kurung C positif, kita lihat C-nya di sini kan plus 3, berarti C-nya positif. Bila mana positif maka kita cari jumlah dari mereka ini, yaitu 1 tambah 6 itu 7, 2 tambah 3 itu 5 ya. Oke, jadi untuk melihat nilai-nilai kolom ini itu jumlahnya itu dari ini tambah ini, 2 tambah 3 gitu ya. Oke, sekarang ya, karena ini min 5, lawan dari min 5 itu berapa? Lawan dari min 5 adalah 5. Oke, berarti kita menggunakan nilai yang ini. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya 5 ini nilainya sama dengan min 5? Maka ini kita beri min, jadi min 5. Lalu bagaimana dengan yang ini? Oke, kalau dalam penjumlahannya bagaimana 2 tambah 3 itu jadi min 5? Maka mereka masing-masing itu harus ditambah min, ini ditambah min. Ya, maka
min 5 tambah min 2, maaf, min 2 tambah min 3 jadinya min 5. Ya, kalau dijumlahkan ini hasilnya sama ya dengan min 5. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Nah, sekarang tadi kan ini ibu kasih min juga. Bagaimana kalau dikali? Oke, min 2 dikali min 3 plus 6 sama ya. Jadi ketika dikali hasilnya 6, ketika tadi dijumlah hasilnya itu min 5. Maka kita menggunakan angka min 2 dan min 3. Oke. Sekarang jadi kita menggunakan min 2 dan min 3 ya. Nah, ibu kasih di sini min. Yang tadi, nah ini min, ini min. Ini juga min ya tadi ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada angka 1/2. 1/2 itu dari mana? 1/2 itu karena di sini ya koefisien dari P kuadratnya 2. Maka jadilah di sini kita tulis 1/2. Bagaimana kalau koefisien di sini 5? Jadi di sini 1/5 ya. Bagaimana kalau di sini 7? Maka 1/7 gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ya, ini kan ada 2P kuadrat. Ya, di sini ada 2P kuadrat, maka kalian tulis di dalam kurungnya 2P saja. Di sini 2P, di sini 2P. Kemudian di sini ada min 2, letakkan min 2 juga di sini. Ada min 3, letakkan min 3 juga di sini. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian nah, kok bisa hasilnya seperti ini? Oke, di sini itu adalah 1/2 dikali dalam kurung yang ini, lalu dikali lagi dalam kurung yang ini. Ini semuanya perkalian kan ya? Karena ada tanda kurungnya nih, ya, perkalian semuanya. Ini ke sini perkalian, ke sini juga perkalian. Oke, jadi bagian mana sih yang bisa dibagi dengan angka 2? Yaitu ya bagian yang ini ya. Ternyata 2P dibagi 2. Nah, hasilnya P. Min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Karena 2 ini sudah habis dibagi dengan yang ini, maka yang ini utuh. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya P min 1 dikali dalam kurung 2P min 3. Ya, seperti itu. Nah, maka P-nya sama dengan 1, lawan dari min 1 itu 1, atau 2P sama min 3 sama dengan 0. Nah, ini 2P sama dengan 3 ya. Lawan dari min 3 adalah 3, atau min 3-nya pindah maksudnya gitu. Jadi min 3-nya pindah, negatif jadi positif, sehingga 3/2 nilai P-nya. Oke, tadi kan untuk sinus ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Tadi nilai P-nya ada 2. Yang pertama ketika P-nya itu 3/2 dan P-nya bernilai 1. Syarat P itu kan seperti ini, berarti 3/2 itu tidak masuk. Ya, jadi untuk P 3/2 tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat hanya P sama dengan 1 ya, maaf. Jadi yang hanya memenuhi syarat adalah P sama dengan 1. Oke. Sehingga P sama dengan 1 ini tadi nilai P-nya kan adalah sin X ya. Kan tadi kita misalkan sin X-nya bernilai P. Ya. Maka sin X sama dengan 1. Kalau untuk nilai sin yang bernilai 1 adalah sin 90. Maka X-nya menjadi X-nya menjadi 90 derajat ya. Di sini sebagai alfa. Ya, seperti penjelasan sebelumnya ini ya. Jadi yang bersisa hanya X sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian rumus yang pertama, sin itu kan ada 2 rumus ya. Ini rumus yang pertama, ini alfanya kita ganti jadi 90 derajat. Maka perhitungannya adalah yang ini ya, dimulai dari K-nya bernilai 0. 0 dikali 360 itu 0, lalu tambah 90 itu 90. Ini memenuhi ya.
Lalu ketika kita gantikannya 1, maka 1 kali 360 itu 360 ditambah 90, jadinya 450. Tidak memenuhi. Nah, kemudian rumus yang kedua itu 180 dikurang alfa, maka 180 dikurang 90 derajat, itu jadinya 90 derajat tambah K dikali 360. Ini sebetulnya sama ya dengan rumus ke-1, maka hasilnya juga akan sama. Ya, seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat saja. Oke. Untuk contoh 2-nya, ya ini 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X min 2 sama dengan 0. Seperti tadi kita misalkan sin X-nya bernilai P. Oke, maka kalau sin kuadrat X maka jadinya P kuadrat. Ya, sehingga jadinya seperti ini. 2P kuadrat tambah 3P min 2 sama dengan 0. A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 3, C-nya bernilai min 2. Oke, sekarang kita lihat di sini ada tabel. A dikali C, maka 2-nya dikali min 2 itu min 4. Oke, nah sekarang di sini karena ada min 4 nih, jadi min 4-nya ini kita anggap sebagai positif dulu saja ya. Jadi kita anggap sebagai positif dulu saja, yaitu positif 4. Untuk mencari 4 itu adalah hasil perkalian 1 kali 4 dan 2 dikali 2. Ya, ini angka-angka yang kita dapatkan. Ya, jadi ini sementara kita positifkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang ini B-nya bernilai 3 dari sini. Oke, sekarang ini C-nya negatif. Nah, ini kan negatif 2, berarti C-nya negatif ya. Kalau negatif kita cari selisih. Selisih dari bilangan yang ini. 4 dikurang 1 itu 3, 2 dikurang 2 itu 0. Mana yang sama dengan 3? Nah, ini sama. Kalau sudah sama berarti ya sudah gitu. Tidak seperti yang tadi kita cari lawannya, ya. Kalau di sininya min 3 nih, kita cari lawannya di sini. Tapi kalau di sini sudah sama nih, ya, kalau di sininya sudah sama itu tidak usah mencari lawannya lagi. Ini sudah sama, maka kita menggunakan yang ini. Oke. Maka kita menggunakan yang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, ini kan min 4 nih. Min 4. Kalau min itu hasil perkalian negatif dengan positif. Iya, negatif dengan positif. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini negatif itu tadi adalah hasil perkalian negatif dengan positif, hasilnya negatif. Lalu di sini ada 3. Maka negatifnya kalian letakkan di yang paling kecil, yaitu angka 1. Nah, jadi min 1 dikali 4 itu min 4. Lalu min 1 ketika kita jumlahkan, ya, harus hasilnya 3. Ya, utang 1 bayar 4 itu hasilnya 3. Oke, maka kita menggunakan bilangan min 1 dan positif 4. Ya. Oke, sekarang seperti tadi, kenapa di sini ada 1/2? Karena di sini koefisien dari P kuadrat adalah 2. Maka 1/2. Lalu 2P kuadrat ini kita tulis di sini, ya, kita ambil 2P-nya saja. Ini 2P, ini 2P. Lalu di sini ada min 1 dan positif 4, ya. Kalian bebas meletakkan di mana saja. Boleh di sini min 1, boleh di sini plus 4, boleh. Silakan. Nah, sekarang ini kan juga perkalian. 1/2 dikali yang di dalam kurung ini, lalu dikali lagi dengan yang di dalam kurung ini, jadi semuanya perkalian. Setelah itu kita sederhanakan. Nah, ini 2 dibagi 2, hasilnya 1, alias 1P. 4-nya dibagi 2, hasilnya 2. Karena ini 2 ini sudah habis dibagi dengan yang di dalam kurung ini, maka yang ini utuh, ya. Jadi ini utuh. Oke, gitu. Nah, sekarang sehingga hasilnya P tambah 2 dikali dalam kurung 2P min 1, ya. Ini P-nya dari 2P dibagi 2, 4 dibagi 2, ya. Gitu.
Lalu ini P sama dengan min 2, karena ini plus 2, jadinya min 2 dipindahkan. Lalu ini 2P min 1 sama dengan 0. Min 1-nya berubah jadi plus 1 karena pindah ruas ya. Lalu, lalu P-nya bernilai petang. Di sini ada nilai P sama dengan min 2 itu tidak memenuhi syarat rentang ini ya. Maka dia tidak memiliki penyelesaian ya, untuk P sama dengan min 2 itu tidak memiliki penyelesaian. Kemudian untuk P sama dengan setengah itu memenuhi syarat ini, karena setengah itu kan kurang dari 1 ya. Nah, lalu di sini P-nya kita ganti ya menjadi sin X sama dengan setengah. Maka nilai dari setengah ini dalam sin itu kan sin 30. Sehingga kita coret saja sinnya, maka sin nya hilang ya, sehingga X sama dengan 30. Jadi 30-nya adalah sebagai alfa. Oke. Nah, kemudian rumus yang pertama kita ganti alfanya jadi 30, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian K-nya kita ganti menjadi 0, sehingga 30 tambah 0 dikali 360 derajat. Ini dikali hasilnya 0, lalu tambah 30, hasilnya 30. Memenuhi ya, hasilnya 30 derajat. Kemudian K-nya kita ganti jadi 1, sehingga 30 derajat tambah 1 dikali 360 derajat. Ini dikali hasilnya 360 derajat, tambah 30 derajat, hasilnya 390 derajat. Ini lebih ya, jadi dia tidak memenuhi. Kemudian rumus yang kedua, tadi alfanya adalah 30 ya, sehingga 180 dikurang 30 itu 150. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian kita ganti K-nya menjadi 0, sehingga 150 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. Ini dikali hasilnya 0, tambah 150 derajat, hasilnya 150 derajat. Memenuhi ya. Kita ganti K-nya menjadi 1, sehingga hasilnya adalah ini dikalikan ya. Jadi 360 derajat tambah 150 derajat, hasilnya 510 derajat. Ini besar sekali ya, tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian dari soal 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X dikurang 2 sama dengan 0 itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen untuk yang kuadrat dalam kosinus ya, untuk nomor 2-nya. Oke, ini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut ini dalam interval X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya juga kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, ini soal yang pertama, ini soal yang kedua ya. Kita bahas soal yang pertama dulu. Oke, di sini ada cos kuadrat X dikurang 7 cos X tambah 6 dengan 0. Kita misalkan cos X-nya sama dengan P seperti tadi ya. Sehingga di sini menjadi P kuadrat dikurang 7P tambah 6 sama dengan 0. Oke, di sini ada nilai A-nya sama dengan 1 dari sini ya. Oke, koefisien dari P kuadrat adalah 1. Di sini A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan min 7 dan C-nya sama dengan 6. Sehingga di sini ada tabel. Kita coba lihat, di sini ada AC. Karena di sini ada AC sama dengan 1 dikali 6. Hasilnya 6. Ya, AC artinya A dikali C. Sehingga 1 kali 6 itu 6. Angka berapa yang dapat dihasilkan perkalian sehingga menghasilkan 6? 1 dikali 6, 2 dikali 3. Ini hasilnya ya. Ini angka-angka yang kita dapat. Ya. Oke, sekarang di sini ada B bernilai min 7. Lalu di sini ada C positif ya. Ini C-nya positif. Maka kita cari jumlah dari ini ya, angka-angka yang ini. Nah, 6 tambah 1 itu 7, 2 tambah 3 itu 5. Sehingga kita menggunakan yang mana nih? Oke, lawan dari min 7 adalah 7. Maka kita menggunakan yang ini. Oke,
Bagaimana caranya 7 ini menjadi negatif 7? Kita letakkan saja ini negatif 7-nya. Lalu bagaimana yang ini? Ya, oke. Agar yang ini hasilnya kan dijumlah ya, harus dijumlah. Agar ini hasilnya min 7 nih, maka agar ini hasilnya min 7, berarti ini min 1 ditambah min 6. Hasilnya min 7 ya. Lalu bagaimana jika perkalian? Nah, ini tadi min 1 ya, ini min 6. Oke, kalau dikali pun dia hasilnya betul, min 1 kali min 6 itu positif 6. Ya, jadi angka yang akan kita gunakan adalah min 1 dan min 6 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sehingga ya, karena ini dia koefisiennya 1, maka tidak usah kita menggunakan angka yang di depan sini tadi, karena sebetulnya kan kalau di sini koefisiennya 1 sama aja 1 bagi 1 ya, hasilnya 1. Jadi kita tidak usah menggunakan ini jika koefisiennya 1. Jadi langsung saja nih ya. Untuk P kuadrat itu berarti di sini P, di sini P ya. Lalu di sini min 1 dan min 6, tulis saja di sini min 1 dan min 6. Sehingga ini P sama dengan 1 dan P sama dengan 6. Oke. Untuk P sama dengan 6 tidak memenuhi syarat ya. Dan P-nya yang memenuhi syarat adalah P-nya bernilai 1. Sehingga P-nya kita ganti cos X seperti tadi, sehingga seperti ini. Oke, ini cos yang bernilai 1 adalah cos 0 ya, jadi ada di kuadran 1, maka alfanya 0. Rumus yang pertama itu positif ya alfanya, sehingga rumusnya seperti ini. Maka untuk K sama dengan 0 yaitu 0 ditambah 0 dikali 360, ini 0 ditambah 0 derajat, jadinya 0 derajat. Ini memenuhi karena kan rentangnya itu sama dengan 0 ya. X lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360. Maka 0 pun ini masih memenuhi. Oke, ketika K-nya bernilai 1, jadinya 1 dikali 360, ini 360 tambah 0, jadinya 360, ini masih memenuhi juga. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Atau kita bisa menggunakan, nah sama aja di sini ya, seperti tadi. Sama saja, yang membedakan ini kita coba menggunakan kuadran 4 ya, jadi masih soal kosinus yang nomor 1 ya. Kita menggunakan kuadran 4, jadi ternyata kosinus yang bernilai 1 adalah cos 360, sehingga alfanya 360. Jadi ini ya, seperti ini rumusnya. Nah, bagaimana K-nya kita ganti dengan min 1? Kalau K itu kan dia bilangan bulat, jadi angka berapapun boleh. Boleh negatif, boleh positif, ya, 0 juga boleh. Ya, asalkan bilangan bulat. Kita coba min 1, sehingga min 1 kali 360 itu kan min 360 tambah 360, ini alfanya. Ini hasilnya 0 ya, memenuhi. Oke, bagaimana kalau K-nya bernilai 0, sehingga 0 dikali 360 derajat itu 0, lalu ditambah 360 derajat, hasilnya 360 derajat. Ini masih memenuhi ya. Oke. Nah, kemudian oke, ini untuk K-nya bernilai 2, maka min alfa tambah K dikali 360 derajat. Ini min 360 derajat tambah K dikali 360 ya jadinya. Kita coba K-nya bernilai 1, maka min 360 derajat nih dari sini. Lalu K-nya diganti 1. Ini dikalikan ya, hasilnya 360 derajat ditambah negatif ini hasilnya 0. Nah, kemudian K-nya bernilai 2. Kalau K-nya bernilai 2, maka 2 dikali 360 derajat itu 720 derajat. Ya, ditambah dengan min 360 derajat itu hasilnya 360 derajat. Ini dia bernilai
360 derajat itu memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya ini ya 0 derajat dan 360 derajat. Oke, sebelum kita ke nomor 2, oke, coba kita lihat di sini untuk kosinus ya. Nah, oke, kalian coba perhatikan untuk kosinus yang ini ya, untuk kosinus yang ini. Nah, di sini ibu hanya menjelaskan rumus pertama, padahal kosinus itu kan ada dua rumus ya. Ada yang alfanya negatif, ada yang alfanya positif. Karena di sini 0 itu kan bukan bilangan negatif, sehingga ya ibu hanya membahas pada rumus ke-1. Karena untuk rumus kedua itu kan rumusnya min alfa ditambah k dikali 360. Kalau alfanya kita masukin untuk rumus kedua, jadinya min 0 ya, tidak ada min 0 ya. Sebetulnya tidak ada min 0. Jadi 0 itu bilangan di tengah-tengah antara positif dan negatif ya. Jadi 0 ya 0 gitu ya, tidak ada negatifnya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Oke, kita bahas soal nomor 2. Ini kita lihat soalnya adalah 1 min sin kuadrat x dikurang cos x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita kurungkan nih yang ini ya. Masih ingat identitas trigonometri ya, 1 min sin kuadrat x itu hasilnya cos kuadrat x, sehingga cos kuadrat x min cos x min 2 ya. Jadi yang dirubah hanya ini saja. Oke, maka kita coba cos x nya itu diganti p ya. Maka cos kuadrat x jadi p kuadrat x, p kuadrat maksudnya, dikurang p dikurang 2 ya. Seperti ini diganti saja. Jadinya kalau yang kuadrat ya p kuadrat ya, yang cos x ya p saja. Oke, jadi itu ya. Untuk yang cos kuadrat x diganti p kuadrat, untuk yang cos x diganti p ya. Ini tanda operasiannya sama saja, mengikuti. Nah, kemudian di sini kalau untuk yang koefisiennya 1 ya, p kuadrat yang koefisiennya 1 langsung saja ya. Jadi ini nilainya, ini p ya, karena kan p kuadrat, jadi di sini p nya 1, ini p nya 1. Lalu bilangan berapa nih yang dikali hasilnya min 2 ditambah hasilnya min 1? Berarti nilainya adalah plus 1 dan min 2. Oke ya, sehingga di sini p nya sama dengan min 1 dan p nya atau p nya sama dengan 2. Kalau p bernilai 2 itu tidak memenuhi syarat. Kemudian p-nya yang bernilai min 1 baru memenuhi syarat ini. Sehingga kita ganti p-nya menjadi cos x. Cos x sama dengan min 1. Maka cos x sama dengan cos 180. Karena cos 180 itu min 1 ya. Sehingga alfanya adalah 180. Kemudian rumus yang pertama itu yang positif ya. Alfa diganti 180. Dan perhitungannya adalah kita coba k-nya bernilai 0, sehingga 0 dikali 360 derajat itu 0 tambah 180 derajat, hasilnya 180 derajat memenuhi. Kalau k-nya kita ganti 1 ternyata tidak memenuhi ya. Ya, jadi 1 kali 360 derajat, hasilnya 360 derajat tambah 180 derajat, itu hasilnya besar sekali 540 derajat, tidak memenuhi. Oke, sekarang untuk k-nya rumus kedua, tapi ya di sini ada min alfa tambah k dikali 360 derajat. Ini min alfa, maka alfanya 180 beri min, jadinya min 180 derajat. Ini rumus kedua.
Kita coba K-nya bernilai 0, maka 0 dikali 360 derajat tambah min 180 derajat. Ini hasilnya min 180 derajat. Sudah memenuhi. Kemudian untuk K-nya bernilai 1, maka 1 dikali 360 derajat. Ini dikali hasilnya 360 derajat tambah min 180 derajat, hasilnya 180 derajat. Ini memenuhi ya. Sehingga hasilnya hanya ada satu himpunan penyelesaiannya, yaitu 180 derajat. Oke, sekarang yang ketiga ya, yaitu persamaan kuadrat dalam tangan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut ini. Tangan X tambah kotangan X sama dengan min 2. Oke, di sini ada tangan, ada kotangan ya. Jadi kita ubah nih yang kotangan X-nya ini nantinya. Tapi sebelum dirubah kita pindahkan dulu min 2 ke ruas kiri, jadinya plus 2. Lalu bagaimana caranya nih? Kotangannya dirubah jadi satu per tangan ya, identitas trigonometri. Lalu agar tangan X ini sebagai penyebut ini habis atau hilang, jadi kita coba kalikan kedua ruas dengan tangan. Jadi ini dikali tangan lagi, ini dikali tangan X lagi, ini dikali tangan X lagi, ini dikali tangan X juga. Oke, itu ya. Oke, kita coba kalikan ya. Sehingga, nah ini, kalau tangan X dikali tangan X, hasilnya tangan kuadrat X. Kemudian tangan X dikali 1, hasilnya tangan X. Lalu dibagi tangan X lagi, hasilnya 1. Ya, jadi ini 1 dikali tangan X, hasilnya tangan X. Kemudian dibagi ini dengan tangan X, jadi hasilnya 1. Lalu 2 dikali tangan X, hasilnya 2 tangan X. Sama dengan yang ini 0 dikali tangan X, hasilnya 0. Ya, seperti itu. Maka kita letakkan dua tangan X-nya di tengah. Kalau untuk konstanta di sini ya, di belakangnya. Oke, kita coba ubah tangan X-nya jadi P. Maka kalau tangan kuadrat X menjadi P kuadrat ya. Ditambah 2 tangan X itu 2P tambah 1 sama dengan 0. Ini A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 2, dan C-nya bernilai 1. Oke. Jadi untuk AC-nya itu kan 1 kali 1 ya. Ini A-nya 1, ini C-nya 1. 1 kali 1 itu 1. Jadi perkaliannya 1 kali 1 untuk menghasilkan angka 1 yang ini. Lalu B-nya 2. Nah, C-nya juga positif, maka kita cari jumlah. Jadi kolom ini dicari dengan cara menjumlahkan. 1 tambah 1 itu 2 ya. Dan ini sudah sama. Nah, 2 positif, ini juga 2 positif, sudah sama. Sehingga kita ya hanya satu-satunya yang ini ya. Jadi kita menggunakan 1 dan 1. Kemudian maka ini karena P kuadrat, jadi di sini P, di sini P. Lalu ini plus 1 ya. Karena kan 1 dikali 1 positif semua, hasilnya positif juga 1. Ini plus 1, letakkan di sini, ini juga plus 1, sehingga hasilnya sama. Jadi kita menggunakan salah satu saja dari mereka ini. Maka P-nya min 1 ya. Sehingga nah, P-nya min 1 itu memenuhi syarat ya. Karena kan di sini P-nya lebih besar sama dengan min 1. Lalu ketika kita cek juga ternyata diskriminannya itu ternyata 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 1. Jadinya 4 dikurang 4 itu 0. Ini juga memenuhi syarat. Memenuhi syarat diskriminan ya. Karena ini ada tanda sama dengannya. Maka P sama dengan min 1, kita coba rubah P-nya menjadi tangan X sama dengan min 1. Ini min 1 itu ternyata tangan 135. Ya, tangannya ini kiri kanan kita coret. Sehingga sisanya X sama dengan 135. Oke, ya ini dia. Aku tampilkan semuanya. Nah, rumus untuk tangan itu hanya 1 ya. Jadi alfanya kita ganti 135 dikali K, ditambah K, maksudnya ditambahkan dikali 180 derajat. Oke, kita coba K-nya ini bernilai min 1.
Maka kita coba min 1 kali 180 derajat, hasilnya min 180 derajat ditambah 135 itu min 45, tidak memenuhi ya, ini negatif. K-nya bernilai 0, maka 180 dikali 0 itu 0, 0 tambah 135 hasilnya 135, itu memenuhi. Nah, kita coba K-nya bernilai 1. Jadi 1 dikali 180 derajat ditambah 135. Jadi ini dikalikan dulu, hasilnya 180 tambah 135 hasilnya 315 derajat. Ini memenuhi, jadi yang memenuhi itu ada dua, 135 derajat dan 315 derajat. Ya. Oke, jadi seperti itu materi pada kesempatan kali ini. Kita coba latihan soalnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut ini dalam intervalnya yang ini. Ya, ada 3 soal. Oke. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.